Masyarakat Indonesia itu sebenarnya kan dulu dikenal sebagai masyarakat yang sopan, ramah tamah, iya kan? Walaupun itu kemudian akhir-akhir ini sudah seperti kehilangan ya. Peran kami adalah mewakili mereka untuk menyampaikan kepada teman-teman di pusat. Saya kira teman-teman tidak akan punya keberanian untuk tidak memperjuangkan kecuali untuk kepentingan rakyat. Aslinya rodok sesek juga, Mas. Ya. Saya secara pribadi ini sebenarnya kan berusaha lurus ya. Ketika saya masuk dalam dunia politik ini memang niatan awal kan memang ya apa caranya aku iso bantu masyarakat lewat sebuah kebijakan. Utamanya karena saya lama mungkin berkecimpung di dunia konsultan keluarga sampai 15 tahun melihat kondisi keluarga seperti ini, dan saya pikir kita ini sebenarnya butuh loh sebuah kebijakan-kebijakan yang memang mengarah ke situ, yang mendorong perempuan, mendorong keluarga, mendorong anak-anak ini kuat di basicnya, di dasarnya. Jadi tidak terlalu banyak yang menjadi tujuan awal saya sampai kemudian masuk, dan saya menganggap kehadiran saya di sebuah lingkup masyarakat dan sebagainya ini harus betul-betul saya ini bisa dikenal dan dirasakan oleh mereka. Karena setiap kali datang saya selalu mendengarkan masyarakat ini bilang, saya nggak kenal anggota dewannya, saya hanya tahu bannernya di sini. Setelah jadi mereka tidak pernah ke sini dan sebagainya. Dan saya ingin menghapus stereotip itu. Artinya saya memang harus betul-betul bisa hadir di tengah mereka sebagai wakil mereka. Maka saya selalu menyempatkan semua waktu yang saya miliki, hampir semuanya, apalagi di periode pertama, karena saya nggak punya basis massa aslinya kan ya. Saya mencoba untuk datang pada saat pemilu dan pencalekan, sampai saya melihat pola apa ya yang bisa saya bisa dekat ke masyarakat. Dan saya melihat dengan niatan tadi itu kaitan dengan perempuan, keluarga, kemudian anak-anak ini, saya melihat yang sering dikeluhkan oleh masyarakat ini kaitan dengan ekonomi. Ya, makanya saya kemudian masuk dalam konteks bagaimana saya bisa menguatkan ketahanan ekonomi keluarga dengan UMKM. Karena hampir kalau di Surabaya ini, setiap gang, setiap tempat itu selalu punya usaha. Dan ternyata terbukti, saya masuk sebagai anggota Dewan bulan Januari 2020, PAW itu, April, kita mulai kena COVID. Dan ternyata ekonomi yang stabil itu justru dari teman-teman UMKM. Oke lah, saya ingin ya pada saat itu teman-teman mulai menyampaikan ke saya, Bu Lili, bagaimana saya tetap bisa berjualan dalam kondisi yang seperti ini. Kita kepikiran, oke, kita gunakan teknologi yang ada. Dengan status di WA waktu itu status di WA 2001 ya. Terus kemudian saya sampaikan ke tim saya, ayo kita buat sebuah kegiatan digital marketing. Siapa tahu mereka kemudian bisa memanfaatkan itu untuk upaya. Itu mulainya seperti itu. Sampai akhirnya itu bertambah banyak jalan-jalan, kita juga ketemunya dengan teman-teman yang mirip-mirip semuanya. Dan saya kira ini pola saya harus menguatkan sebuah keluarga ini lewat peran pemberdayaan ekonomi di keluarga dengan UMKM. Ya. Nah, itu awal mulanya seperti itu, dan saya kira itu bisa menjadi sebuah pola orang mengenal saya itu dari sisi yang mana gitu ya. Awalnya karena memang saya bukan seorang artis, orang yang populis, bukan, tapi bagaimana saya mencoba untuk bisa dikenal kemudian dipilih ya, betul-betul dikenal kemudian dipilih ini karena memang orang merasa perlu perlu untuk berpihak kepada saya gitu. Suaranya perlu untuk berpihak kepada saya. Mostly mungkin seperti itu. Walaupun kalau saya bicara tentang saya pribadi, saya tuh hampir tidak pernah hari-hari saya tidak bertemu dengan masyarakat. Saya berikan kesempatan untuk banyak bicara, termasuk banyak datang
menyampaikan dan sebagainya. Jadi ruang fraksi saya itu tidak pernah sepi dari tamu-tamu. Saya mengundang mereka, bahkan anak-anak SMA. Oke, datang aja ke Indrapura, kita lihat kayak apa sih sebenarnya gedung Dewan itu. Jangan hanya demo saja, tapi ayo masuk gitu loh, masuk kita bicara di dalam, lebih adem bahasa saya begitu. Kita lebih enak ngobrolnya gitu. Ya. Tapi kalau dibilang seperti itu ke masyarakat, ya mungkin iya. Ya mungkin iya, karena kita mungkin tidak banyak yang istilahnya telaten untuk mendengarkan. Telaten mendengarkan. Jadi mendengarkan itu kan satu hal yang mungkin cukup capek lah ya. Kita tentu tidak hanya mendengarkan, soalnya harus mencarikan solusinya dan sebagainya. Saya memulai dengan telaten mendengarkan itu karena saya pikir bagaimana saya bisa merubah seseorang, bisa merubah sesuatu kalau saya sendiri tidak paham kondisinya. Jadi saya dengarkan, kemudian solusi apa yang harus saya sampaikan ke masyarakat, ya kemudian saya banyak komunikasi, ngobrol, diskusi dengan teman-teman dewan yang lain yang lebih senior dan memang betul-betul bisa menyelesaikan itu, ataupun juga dengan eksekutif yang saya langsung meminta mereka untuk memberikan advice misalnya gitu. Ya di Kanada ya, saya di Kanada, jadi Amerika Utara, memang bagian dari Amerika. Ya memang hal yang saya belajar di sana memang kaitan dengan bagaimana orang itu tidak ingin melakukan sebuah kesalahan. Itu pertama. Saya melihat karakter itu muncul di setiap orang di sana dengan kedisiplinan penuh. Ya termasuk kalau masyarakatnya yang saya maksud begini, mereka itu masa depannya sangat tergantung dari apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak mau ngemplang pajak misalnya, karena next dia tidak akan bisa punya kesempatan punya trust dari yang lain, sehingga saya nggak akan melakukan sesuatu. Saya nggak akan melakukan sebuah copet misalnya, jadi copet misalnya, karena setelah itu pasti saya nggak punya kepercayaan di masyarakat saya. Karakter, nah walaupun bukan negara Muslim, negara yang ini bukan ya, lebih banyak yang mungkin juga nggak ke gereja, juga nggak ke tempat-tempat yang lain juga, tapi khas menjaga integritas diri itu sesuatu yang sangat dipegang begitu, karena itu masa depan mereka, gitu ya. Karena kalau sudah salah satu saja, dia sudah masuk di dalam sebuah lingkup yang dia akan kesulitan untuk menjadi sesuatu, menjadi orang yang benar. Sebenarnya kalau masyarakat Indonesia itu sebenarnya kan dulu dikenal sebagai masyarakat yang sopan, ramah tamah, iya kan? Walaupun itu kemudian akhir-akhir ini sudah seperti kehilangan ya. Terus kehilangan maksud saya sudah karena kondisi kemudian udah cuek aja gitu ya, kita nggak pernah ini. Kalau dulu saya masih ingat masa-masa kecil saya, kalau hampir dengan semua orang yang di desa kenal kabeh. Kenal kabeh. Kenapa? Karena kita setiap lewat itu jalan menyapa, senyum, sapa mesti gitu ya. Kalau sekarang ini kan semua sibuk sendiri-sendiri ya. Kita nggak pernah ya, dengan tetangga aja kadang ketemunya ya pas acara di kampung barengan Idul Fitri misalnya baru, dan kemudian juga misalnya dengan 17-an kemarin. Ya, itu saja. Waktu-waktu yang lain kita ini kadang simpangan terus saya gitu ya. Nggak nggak sangat akrab. Saya sangat menghargai teman-teman untuk menyampaikan pendapat itu, dan kemudian kita juga ingin ya memberikan sebuah solusi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau dalam konteks yang saya mungkin masih bisa untuk masuk di dalam pengambil kebijakan di sana ya, karena itu misalnya lingkup provinsi oke. Tapi kalau tidak kan memang biasanya kita hanya hanya menyampaikan atau meneruskan itu ke pusat ya, sehingga mungkin juga teman-teman kalau demo di provinsi itu nggak puas ya,
Oh pokok iya kan nggak puas kan, saya yakin itu apa namanya adik-adik ini nggak puas dengan itu, tapi memang itu yang bisa kita lakukan karena kita nggak mungkin, itu kan kebijakan pusat. Misalnya kalau bicara kemarin undang-undang TNI misalnya, kemudian undang-undang apa namanya yang ramai kemudian apa tenaga kerja ya sekarang ramai perampasan aset. Jadi peran kami adalah mewakili mereka untuk menyampaikan kepada teman-teman di pusat, karena rata-rata dari kami ini kan ada yang di pusat dari partai yang sama, dan kemudian kita mengingatkan, iki loh ada aspirasi masyarakat yang perlu dibawa, tolong sampaikan ya. Dalam konteks formalnya mungkin ya kalau di DPRD Provinsi Jawa Timur, oke, kami menyampaikan surat itu ke DPR, ke pusat. Jadi tidak bisa kemudian langsung gak ono solusinya loh, gak ono solusinya. Iya betul, gak ada solusinya, gak mungkin akan ada solusi di provinsi karena memang bukan kewenangan provinsi untuk kemudian undang-undang itu. Saya kira menjadi evaluasi kita bersama ya, utamanya memang kami yang ada di Dewan tentu harapannya dengan kejadian kemarin itu menjadi sebuah pembelajaran. Ketika kita betul-betul menjadi wakil mereka itu, dengar apa yang menjadi harapan masyarakat. Ini bukan sekedar kita bicara terkait dengan sebuah kelompok kita yang harus kita amankan atau harus kita betul-betul ini, tapi bagaimana kita ini bisa memperjuangkan apa yang ada di bawah, di masyarakat kita, yang kita wakili dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya urusan aku engko iso oleh opo, aku engko iso ini. Saya kira kalau niatan awal kita menjadi menjadi seorang anggota dewan itu adalah untuk pengabdian, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Pasti tidak tenang nih. Hidup ini sebenarnya tidak tenang gitu ya. Ada tanggung jawab, 24 jam kita ini on call kadang. Saya sendiri loh ya, saya sendiri 24 jam itu teman-teman ini ada yang WA dan sebagainya ya, minta dibantu ini, dibantu itu dan sebagainya. Itu kita juga bukan tidak boleh mengeluh, boleh mengeluh, tapi udah nikmati saja karena ini pilihan hidup kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang akan memperjuangkan masyarakat. Ini kita jadi jembatannya kan, jembatan dari kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian yang dilakukan misalnya adalah hal-hal yang itu justru mencederai hati masyarakat ya. Oke lah teman-teman kita di Dewan yang kemarin mungkin terlalu flexing gitu ya, sementara masyarakat ini sedang makannya susah ya Allah gitu ya, nyari kerjaan susah, nyari ini susah, sementara mereka yang menjadi wakilnya katanya justru melakukan hal-hal yang mungkin kurang etis banget begitu ya. Saya kira wajar kalau itu kemudian menjadi pemantik ya dari kemarahan masyarakat itu sendiri. Jadi udah istilahnya mungkin gondoknya itu sudah sudah banget begitu ya. Ya. Dan alhamdulillah ini kan udah jadi jebol nih, jadi kita tahu begitu. Dan kita ini sudah di hadapan masyarakat yang juga sudah terbuka lebar banget tahu dewan itu koyo opo gitu ya. Ya akhirnya kita ya harus mawas diri, harus betul-betul bisa mengevaluasi. Oke, sekarang ayo on the track bareng-bareng gitu. On the track bareng-bareng gitu ya. Kayak gitu sih. Kedepannya Indonesia akan lebih baik. Saya berharap sangat ya, insya Allah akan menjadi lebih baik. Saya kira teman-teman tidak akan punya keberanian untuk tidak memperjuangkan kecuali untuk kepentingan rakyat.